Bapa. Saat ini Tuhan kami mendengarkan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan kami karena kami membutuhkan sabda-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapa lewat YouTube maupun dengan siaran ulangan maupun streaming, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga setiap kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau, sehingga setiap kami boleh menerima apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam nama Yesus Kau pakai Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap roh yang menghalangi, menghambat untuk pengenalan akan Tuhan, dan menghalangi, menghambat untuk kuasa kebenaran firman Tuhan, kami terima dalam nama Yesus. Roh ngantuk dalam bentuk apapun dan roh ketidakmengertian dalam bentuk apapun, bahkan setiap masalah yang mengganggu kami, sehingga kami tidak dapat menangkap kuasa kebenaran firman-Mu, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kami berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Pastinya baik dan sehat-sehat semuanya ya. Pasti ya, pasti baik sehat-sehat semuanya ya, jemaat Tuhan Gereja HGC Jakarta dimanapun berada, maupun jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan lewat YouTube ya. Masih dengan bulan Februari yang kita tahu bulan Februari adalah bulan identik dengan bulan kasih sayang. Waktu tanggal 14 Februari saya lihat di WhatsApp itu banyak yang posting-posting mengenai coklat. Padahal saya nggak ngerti juga apa hubungannya coklat sama hari kasih sayang. Benar ya kan? Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan selalu dipenuhi dengan kasih Bapa dan mengalirkan kasih Bapa. Karena tanpa coklat pun kita pastinya penuh dengan kasih Bapa. Tanpa coklat pun kita siap mengalirkan kasih Bapa. Amin ya. Haleluya. Nah, firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Oke, kita percaya bahwa setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita tahu firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu ayat firman Tuhan ini dari sekolah minggu, biasanya kakak sekolah minggu udah suruh adik-adiknya sekolah minggu untuk menghafal ayat ini. Jadi saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan sudah menghafal ayat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Dari mana kita tahu bahwa Bapa itu mengasihi kita? Sehingga setiap kita pun sebenarnya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus harusnya hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Harusnya kuasa yang ada dalam kehidupan kita itu benar-benar maksimal berdampak, harus nyata. Tetapi ada hal-hal yang menutupi sehingga terlihat kita sepertinya merasa khawatir, takut, bahkan tidak dapat mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, firman yang berkata dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 yang berkata, ia yang tidak menyayangkan, ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya ulangi sekali lagi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian dimanapun berada, lewat tampilan Zooming ini kan ada ayat firman Tuhan yang disampaikan, ada ayat firman Tuhan yang dibaca, dan kita bisa membacanya bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita garis bawahi kalimat yang mengatakan bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Tapi masalahnya kenyataannya orang percaya masih banyak yang khawatir. Benar ya Bapak Ibu? Masih khawatir, masih bimbang, bahkan kehidupannya berusaha mencari jalan sendiri, atau bahkan ada yang mau mengatur Tuhan. Padahal dia berkata, jalanmu bukan jalanku. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, Bapak Ibu. Saya searching di Google berapa sih jarak antara langit dari bumi. Nggak ada yang dapat memastikan. Para orang pintar, para profesor pun tidak hanya dapat memastikan berapa jarak antara tinggi langit dari bumi. Bahkan ada yang mengatakan langit itu sampai langit ketujuh, kita nggak tahu. Tapi bukan itu yang menjadi poin utamanya. Tetapi firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, jalanmu bukanlah jalan Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini merasa sepertinya berada di situasi jalan buntu, itu karena mungkin kita mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata bagi kita pada saat ini adalah, akulah, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa nanti anakku, aku akan menunjukkan jalan A, dan kemudian nanti ikuti jalan B, dan kemudian nanti ikuti jalan C, dan kamu akan menemukannya. Tidak. Seperti orang yang lagi menanyakan suatu tempat, yang lagi pergi ke suatu tempat, kemudian tidak menemukan jalan atau rumah yang dituju, mereka akan menepi, nanya ke Pak Polisi, atau nanya ke orang-orang yang lagi jalan. Benar ya Bapak Ibu? Tetapi Tuhan mengatakan, akulah jalan itu. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan itu. Nah, tapi kenapa orang percaya masih jatuh bangun dalam masalahnya, masih jatuh bangun dalam kegagalan yang sama, masih tidak dapat mempergunakan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan. Padahal sudah dibaptis, ya benar ya? Padahal sudah lahir baru katanya, sudah melayani. Tetapi mengapa anak-anak Tuhan masih dalam keadaan terintimidasi? Dengar ya, Bapak Ibu Saudara, masih mengalami keadaan tertekan, bahkan merasa miskin, tidak berdaya, merasa hidupnya tidak berguna, dan sebagainya. Itu semuanya kita tahu karena kurangnya pengetahuan. Sehingga setiap kita berusaha melakukan pembelaan diri, bahkan kalau mau jujur tidak berani untuk melangkah berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan masih ada yang kompromi dengan dunia dan dosa. Oleh karena itu tidak heran banyak orang percaya mengatakan saya orang Kristen tapi masih mengalami stres, mundur dari pelayanan, kecewa sama hamba Tuhan, bahkan yang lebih menyedihkan kecewa sama Tuhan karena merasa doanya tidak dijawab, mengatakan Tuhan pilih kasih. Firman-Nya berkata bagi kita, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Haleluya. Di terjemahan yang lain dikatakan umatku binasa karena hampanya pengetahuan, Bapak Ibu. Oleh karena itu makanya sangat penting bagi setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bukan terjadi secara kebetulan, karena Tuhan sangat mengasihi setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Maka oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, Bapak Ibu. Sangat penting untuk bagi kita mengenal Bapa dengan benar. Amin, saudara-saudaraku. Saya nggak mendengarkan suara dari Bapak Ibu, reaksi, respon, karena kita ibadah lewat Zooming. Tetapi Tuhan Yesus mendengar, Bapa di surga melihat setiap antusias kita dalam mencari Tuhan. Amin. Dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Jangan bilang agama itu menyelamatkan, tetapi kepercayaan kita kepada Kristus Yesus Tuhan, itulah yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Dan Tuhan mau setiap kita mengambil kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat kuasa kebangkitannya. Amin. Tuhan mau setiap kita mengambil kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib oleh kuasa kebangkitannya. Maka saat ini setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini ikut ibadat, terima, ambil itu kuasa kemenangan. Bukan nanti akan diberikan kemenangan, tapi kemenangan itu telah diberikan. Tinggal kita terima, tinggal kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mau mengajak setiap kita untuk membangun iman kita pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan, dan kita tangkap apa yang Tuhan mau dan kehendaki bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Boleh memberikan reaksi bagi Bapak Ibu yang di Zooming. Dan saya mau mengajak setiap kita untuk bangkit, untuk menyatakan kuasa Tuhan, karena semua kita berharga di mata Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka menyadari langkah kaki Allah dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka itu bersembunyi dari Tuhan Allah, ya kan? Kita tahu dari kita membaca Alkitab dan menutupi aurat mereka.
Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan berusaha membela diri. Kita tahu dari pembacaan kita di Alkitab. Tetapi Tuhan mau setiap kita jangan lari dari masalah kita. Stop menjauh dari Tuhan. Stop melakukan pembelaan diri. Stop melakukan pembenaran diri. Stop menutupi diri kita dengan segala kepalsuan karena semua telanjang di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau hari ini kita merespon, kita ambil dan terima apa yang Tuhan mau berikan bagi kita, yaitu kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Katakan, bagi kita setiap pribadi, lepas pribadi kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, saya mau menghargai kehidupan yang berharga di mata Allah. Amin. Amin. Kalau kita menyadari hal ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda akan menjaga kekudusan hidupnya. Rumah tangga suami istri akan saling mengasihi dan mengampuni dan tidak akan mengambil suatu keputusan dengan kepala panas atau mencari pil atau will wanita idaman lain atau pria idaman lain. Tidak menghalalkan segala cara sampai mengambil hak orang lain dan sebagainya. Ada loh banyak anak-anak Tuhan mengambil hak yang bukan dari milik dia, tetapi dengar baik, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Karena kehidupan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menerima power supaya kita tidak dibutakan dengan masalah kita, tapi kita memandang kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mendakwa kita. Haleluya, amin. Seringkali orang percaya mengatakan, kenapa ya saya mengalami hal ini? Dan kalau mau jujur, masalah terkadang datang diakibatkan oleh karena kesalahan sendiri. Benar ya, Bapak Ibu ya? Karena firman Tuhan itu semua saling berkaitan, saling melengkapi dan saling meneguhkan. Makanya kita baca di dalam firman Tuhan yang tampil di ayat screenshot kita ini adalah Yakobus 1 ayat 13, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Saudara jangan mengatakan mungkin Pastor Loli, Ayub itu dicobai oleh Tuhan. Tidak, itu lain konteks yang mungkin di lain waktu Pastor Ari atau hamba-hamba Tuhan yang lain dapat mengangkat kembali cerita tentang Ayub. Bagaimana kita bisa belajar dari cerita Ayub yang dapat menjadi berkat dalam pertumbuhan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan dalam pengenalan kita yang benar. Amin. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu ada dua hal yang saya tangkap mengenai kehidupan yang berharga di mata Allah. Amin. Setiap kehidupan setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dimanapun berada, jemaat Tuhan Gereja HGC Jakarta, dan setiap kita adalah memiliki kehidupan yang berharga di mata Allah. Berharga, sangat berharga, karena Bapa Surgawi mengaruniakan anak yang tunggal. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, oleh karena dia sangat mengasihi dan kita mengasihi dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, salah satu tokoh di Alkitab yang saya suka di PL adalah Daud. Kita tahu bagaimana cerita Daud itu diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, ya kan? Kita tahulah, kita membaca Alkitab. Pada saat itu Tuhan Allah menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi anak-anak Isai yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, dipanggillah ke-7 anaknya, kemudian di depan Nabi Samuel satu persatu dilihat dan tidak ada satupun di mana Tuhan berbicara. Walaupun mungkin secara kasat mata Nabi Samuel berpikir Eliab lah anaknya yang pertama dari Isai yang akan menjadi raja, tetapi tidak ada satu orang pun. Akhirnya kemudian Nabi Samuel berkata kepada Isai, apakah ini sudah anak-anakmu Isai, gitu kan ya? Dan Isai mengatakan ada satu lagi anak bungsu yang bernama Daud yang sedang mengembalakan kambing domba. Singkat cerita, pada saat Daud datang, nah Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Mungkin kalau zaman sekarang jika ada seorang anak yang diperlakukan oleh orang tuanya seperti yang dialami Daud, akan mengalami kepahitan. Ya Bapak Ibu ya. Dan akibatnya memberontak kepada orang tua, walaupun mungkin secara tidak langsung mencari pelarian kepada hal-hal yang positif, bisa negatif, yang mana itu salah satu cara untuk menarik perhatian orang tuanya, karena ada perasaan tertolak.
pahit hati yang dapat mengakibatkan gambar dirinya sebagai anak menjadi rapuh. Kabar baiknya, saudara-saudaraku, jika mungkin saat ini ada yang mendengarkan firman Tuhan dan kau merasa tertolak oleh karena orang tuamu pilih kasih, Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat mencintaimu, dan Tuhan ingin memakai engkau lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya tidaklah demikian dengan Daud, dan kita belajar dari Daud. Apa yang dia tuliskan dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur 27 ayat 10 yang menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya? Mari kita baca bersama. 321, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena pengenalan Daud kepada Allah benar, maka Daud tetap dapat menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin yang dirasakan dan diterima Daud sepertinya orang tuanya pilih kasih dan membedakan Daud dengan saudara-saudaranya. Makanya saat ini saudara-saudaraku, jika ada saat ini yang mungkin tidak merasa diterima oleh orang tuanya, pilih kasih, kayaknya kasihnya dibandingkan dengan abang kakak adiknya. Ketahuilah firman Tuhan mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena Tuhan sangat mengasihimu. Jadi tidak ada yang segala sesuatu yang terjadi dalam muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan ingin menyatakan kasihnya bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dalam Mazmur 119 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Oleh karena itu, karena kita belajar dari Daud, karena pengenalan Daud kepada Allah ini benar, dia nggak merasa tertolak. Dia tetap menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan, dan dia tetap menjaga hatinya. Amin. Dari sini kita belajar bagaimana kita menyadari bahwa kehidupan kita yang berharga di hadapan Tuhan ini, kita sungguh-sungguh meresponnya, kita sungguh-sungguh mengekspornya, menunjukkan bahwa kita hidup dipenuhi dengan kasih Bapa, hidup kita dipenuhi dengan cinta Bapa. Amin. Daud ini sekalipun dia pernah melakukan kesalahan, tapi jauh dulu di lubuk hatinya yang terdalam dia sangat menyadari siapa diri dia di hadapan Tuhan, dan Daud adalah pribadi yang sangat bergantung di hadapan Tuhan, sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari sini bahwa dengan kita merendahkan hati kepada Tuhan, dan kita belajar bagaimana Daud menaruhkan kehidupannya bergantung penuh kepada Tuhan, dan Tuhan membuat dia berhasil. Demikianlah setiap kita menaruhkan kehidupan kita yang bergantung penuh kepada Tuhan, oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan bagi kita bahwa kehidupan kita berharga di mata Tuhan adalah dari Mazmur 119 ayat 4-6. Mari kita baca Bapak Ibu bersama-sama Mazmur 116 ayat 4-6. Kalau membaca firman Tuhan itu kita bersuara supaya kita mendengar dengan telinga kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Walaupun mungkin hamba Tuhannya sudah membaca, tetapi baiklah kita membaca bersama-sama, karena Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang antusias dengan firman-Nya dan menyambut firman-Nya dengan benar. Katakan amin. Oke, kita baca 321 Mazmur 119 ayat 4-6. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kita baca, kita ulangi lagi, kita hayati, kita renung. Seperti kalau lagi makan itu kan dikunyah ya, bukan langsung ditelan. Demikianlah firman Tuhan, kita kunyah pelan-pelan, kita resapi, maka kita akan menerima kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 4-6. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Amin. Daud menuliskan bahwa dia tidak akan mendapat malu apabila ia berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan, kepada perintah Tuhan. Makanya tadi Hosea menuliskan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan.
Jadi firman Tuhan itu saling melengkapi, saling berkesinambungan, tidak ada lepas-lepas. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Di kitab Amsal pun diingatkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin Bapak Ibu. Ada amin. Dalam saya mempersiapkan materi khotbah ini, saya merenungkannya dalam-dalam. Dan saya mau mengajak setiap kita juga merenungkannya. Kalau saya melihat perjalanan kehidupan saya, Bapak Ibu, banyak kesalahan yang saya lakukan oleh karena saya mungkin tidak memegang ketetapan firman Tuhan, tetapi saya tidak mau hidup dari masa lalu saya. Saya mau memandang ke depan, saya merespon dengan benar, saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi bagi setiap kita yang saat ini, jangan biarkan masa lalumu, jangan biarkan rasa tertuduhmu, jangan biarkan intimidasimu menghalangi untuk kuasa Tuhan bekerja, karena engkau berharga di mata Allah, karena engkau berharga di mata Tuhan, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengejar Dia, mengenal Dia dalam seluruh kepenuhannya, maka Tuhan yang saya percaya dan saudara percaya akan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga, dan setiap kita dimenangkan untuk memenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa Bapak, Ibu sangat mengasihi Tuhan dan terpanggil untuk suatu rencana Tuhan yang besar? Kalau percaya, katakan amin. Amin. Karena kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan untuk menjadi alatnya, membawa dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Saya ulangi lagi, karena setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, membawa dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Amin. Bahasa sederhananya, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, dan mau hidup kita, dan Tuhan mau hidup kita dipakai untuk menjadi alatnya bagi keselamatan orang lain. Jadi kita jangan egois, oh ya saya diselamatkan, ya cukup saya saja. Tidak, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, untuk dipakai menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 6a, seperti yang tertera di layar kita di tempat kita masing-masing. Yesaya 42 ayat 6a. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan. Kita ulangi lagi. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Saya sungguh-sungguh ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, untuk bangkit di tahun 2022 ini. Tuhan menyatakan sebagai setiap kita, apapun profesi pekerjaan, Tuhan bisa pakai setiap kita di ladang, di karunia potensi yang Tuhan berikan, itu boleh sungguh-sungguh berdampak. Ayat ini adalah ayat CD saya kalau di gereja seperti gereja GPIB, HKBP, gereja Protestan, itu ada namanya belajar CD, belajar Alkitab selama setahun. Kemudian murid-murid itu naik CD, artinya dibaptis, ditabiskan, bukan dibaptis, ditabiskan, dan dapat ayat firman. Nah, pendeta ini sebelum mentabiskan kita, yang murid-murid belajar ini, akan berdoa. Nah, setiap anak-anak murid itu akan mendapatkan ayat firman yang dilampirkan di kertas gitu ya, dalam naik CD kita. Nah, ini ayat saya. Nah, pada saat itu salah satu dari paman saya yang adalah seorang hamba Tuhan, dia berkata, kalau orang Batak tuh bilang istilahnya bere, kamu mau dipakai Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, nanti bekerja di ladang Tuhan. Saya nggak ngerti, kalau nggak salah itu masih kelas 1 SMA, karena saya nggak punya cita-cita menjadi seorang pendeta. Singkat cerita, saya tamat SMA, saya kuliah bisnis, kemudian saya keterima kerja, namun disitulah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya masuk sekolah teologi. Nah, artinya setiap kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan mau setiap kita dipakai. Kalau mungkin dari saudara pernah mengalami suatu keadaan yang tidak enak, keadaan yang mungkin pernah dikucilkan, dianggap remeh,
keadaan yang tidak nyaman, dan kemudian berhasil dan lewat dari masa-masa padang gurun itu, Tuhan punya rencana untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk memulihkan, untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kabar keselamatan siapa Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal adalah untuk memberikan kepada kita umat manusia yang telah jatuh dalam dosa keselamatan. Injil, gospel, kabar baik, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dengar baik saudara-saudaraku, tujuan utamanya bukan untuk menyembuhkan orang-orang sakit ataupun memulihkan keuangan, tetapi tujuan utamanya adalah menghadirkan kerajaan yang di bumi seperti di surga, membawa kepada setiap kita yang percaya kepada keselamatan. Amin, katakan. Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, apa yang Tuhan Yesus katakan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dalam pekerjaanku di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dalam rumah tanggaku di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dalam kehidupan anak-anakku di bumi seperti di surga. Mungkin ada yang mengalami keadaan bagaimana anak-anaknya, tetapi Tuhan berkata kabar baiknya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga itu menggambarkan sesuatu suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak ada namanya hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita meminta datangnya kerajaan surga, maka dengan segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itulah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kesembuhan itu adalah kuasa yang Tuhan berikan, makanya firman Tuhan katakan kan, kita baca dalam Alkitab, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan berdoa dan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan demi nama Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Jadi sebenarnya pada saat kita mengalami keselamatan dan merespon Tuhan dengan benar dan mentaati firman-Nya dan hidup di dalam apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, sebenarnya berkat Tuhan itu yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi nggak jadi masalah. Kalau saat ini kita dengarkan firman Tuhan dan mengingatkan kita, berarti karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Katakan amin. Jadi firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan antusias, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menambahkan, bukan hanya menambahkan, tapi Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Lakukan apa yang perintah Tuhan lakukan. Kalau Tuhan suruh istilahnya beri perpuluhan, beri. Kalau Tuhan suruh istilahnya menabur, menabur. Kalau Tuhan suruh apapun itu, mari kita lakukan. Karena Tuhan kita tidak pernah berhutang, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi poin pertama, kehidupan yang berharga di mata Allah, saudara dan saya terima naik level. Seperti yang tertara dalam tampilannya, ada kenaikan status dari pengikut Kristus menjadi pemimpin bagi umat Allah. Dari yang diselamatkan menjadi alat untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan. Kita renung kehidupan kita mungkin 5-10 tahun lalu. Bagaimana kehidupan yang lalu dengan kehidupan sekarang? Tentunya berbeda. Kalau masih sama berarti perlu koreksi diri. Perlu datang hubungi Pastor Ari itu. Pastor Ari tolong doakan saya. Perlu konseling. Sebenarnya kalau anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, gak perlu konseling. Uang kita punya Tuhan yang langsung berkomunikasi dengan kita lewat firman-Nya. Katakan amin. Jadi tujuan utama, poin pertama, kehidupan yang berharga di mata Allah, saudara dan saya harus terima naik level dan menyadari bahwa kenaikan status yang Tuhan berikan dari pengikut menjadi pemimpin, dari yang dipulihkan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan. Amin. Kita bisa baca dari cerita Daud ya, seperti yang tadi. Saya suka salah satu tokoh yang bernama Daud. Daud dari seorang yang banyak diajari oleh Tuhan dalam segala proses kehidupannya. Ya, dari jatuh bangunnya menjadi pengajar bagi umat Allah dengan tulisan-tulisan Mazmur yang kita baca sampai pada hari ini, bahkan menjadi firman Allah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya dan kita hidupi. Amin. Saya percaya setiap kita senang dengan kitab Mazmur. Banyak hal-hal yang luar biasa yang kita tangkap karena firman Tuhan itu sungguh luar biasa dan hidup. Amin. Artinya kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita berharga di mata Allah, maka dikatakan kita akan naik level. Ada kemajuan, ya kan?
Ada peningkatan. Kalau dulu orang yang tidak percaya diri, sekarang lebih percaya diri. Kalau dulu orang yang temperamen, sekarang berubah, lebih dapat menguasai diri. Kalau dulu orang yang merasa rendah diri, beda dengan rendah hati ya Bapak Ibu. Rendah diri sekarang orang yang percaya diri. Karena ada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan melimpah, karena engkau dan saya berharga di mata Allah. Katakan amin. Dan kita akan mengalami kehidupan yang dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Bagaimana mungkin kita dikatakan pemenang, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami ujian, tantangan, atau peperangan? Yang sebenarnya semua itu telah dilakukan dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus saat dia datang ke dunia bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita bisa lihat salah satu contohnya dari kehidupan Yusuf. Ada suatu peningkatan yang Tuhan berikan. Benar, Bapak, Ibu? Ya kan? Jadi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ratu Esther dari kehidupan latar belakang anak yatim piatu menjadi ratu pengganti Wasti, menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros. Ruth dari keturunan orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir, mengalami pertemuan dengan Allah Israel lewat mertuanya Naomi. Teguh memegang perintah ketetapan Allah yang diajarkan oleh mertuanya, dan suatu hari bertemu dengan Boas yang menjadi penebusnya, menjadi suaminya adalah kakek dari Raja Daud. Amin. Oleh karena itu kehidupan yang berharga di mata Allah yang pertama adalah kita mengalami suatu kemajuan, ada peningkatan, naik level, dari pengikut menjadi pemimpin, dari orang yang menjadi pendengar akan menjadi alat Tuhan untuk berani memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, katakan saya mau Tuhan dipakai untuk memberitakan siapa Yesus yang adalah satu-satu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan mau, jangan segan untuk men-share khotbah-khotbah firman Tuhan yang mungkin didengar lewat gereja kita HGC. Jangan hanya kita saja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita saja yang diberkati, tapi mari kita lakukan penginjilan lebih giat lagi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang kedua, kehidupan yang berharga di mata Allah yang kedua adalah menghasilkan kehidupan yang berbuah. Katakan saya mau berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan sekali lagi, kehidupan yang berharga di mata Allah yang kedua adalah menghasilkan kehidupan yang berbuah. Amin. Kalau tadi poin pertama ada peningkatan status, naik level dari pengikut menjadi pemimpin, dari yang tadinya hampir terhilang, namun oleh karena kasih Bapa diselamatkan, yang tadinya ada dalam kegelapan, sekarang berada di dalam terang Kristus. Siapa itu? Kita semua. Amin. Apa yang diingat oleh orang-orang saat seseorang kembali kepada Tuhan, kita harus memandang ke depan. Apakah kita akan diingat, oh ya, dia akan telah mengambil suami saya, atau dia jahat banget, atau orang mengingat kita mengatakan bahwa Tuhan sungguh hidup dalam kehidupannya, kasih Bapa mengalir dalam kehidupan, wajarlah banyak orang-orang yang mengasihi dia. Oh ya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang telah menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai membuat saya bertobat. Apa yang akan orang ingat tentang kita? Ini harus kita renungkan, bahwa kita menyadari bahwa kehidupan kita ini berharga di mata Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja HGC Jakarta khususnya, dan kita semuanya yang mendengarkan siaran ulangan dari YouTube ini. Amin. Banyak kisah-kisah tokoh di Alkitab, baik di PL maupun PB, yang dapat kita pelajari, kita dapat mengambil hikmahnya, kita dikuatkan dengan perjalanan kehidupan mereka. Kalau mau jujur, hamba Tuhan, para nabi, para rasul, orang-orang hebatnya Tuhan itu bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi mereka bangkit karena mengenal siapa Tuhan yang mereka percayai dengan benar. Jadi iman kita harus hidup, Bapak Ibu. Iman kita harus hidup, saudara-saudaraku. Iman kita harus hidup. Katakan imanku harus hidup. Makanya antusias dalam mendengarkan firman Tuhan siapapun. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu pentingnya tetap menjaga dan hidup dalam iman. Ruth pada saat suaminya meninggal dan Naomi kehilangan kedua anak laki-laki dan suaminya, Naomi menyuruh menantunya yaitu Ruth kembali kepada keluarganya karena sudah tidak ada anak laki-laki yang dapat menjadi suami Ruth. Tetapi apa yang dikatakan Ruth kepada Naomi? Kita baca di firman Tuhan dalam Ruth 1 ayat 16 yang ditampilkan di layar. Ruth 1 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi,
Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun di sini tidak ada kata iman yang muncul, tapi saya sangat percaya tekad keputusan yang dikatakan oleh Rut adalah suatu perkataan iman, di mana dia percaya bahwa Allah Israel, Allah mertuanya, dan menjadi Allah yang Rut percaya menyertai mereka. Iman kita harus hidup. Amin. Saya ambil contoh yang lain. Seorang nabi yang bernama Elisa. Dia ini adalah seorang abdi pengikut dari murid dari Nabi Elia ya Bapak Ibu ya. Nah, pada satu waktu Elia mendapatkan 2 bagian dari Nabi Elia pada saat Elia naik terangkat ke surga dengan dalam angin badai. Nah, Nabi Elisa ini mendapatkan 2 bagian, dan artinya kita bisa melihat di sini juga ada kenaikan status ya kan dari kehidupan Elisa. Saya percaya kehidupan orang-orang yang merespon Tuhan dengan benar pasti ada suatu peningkatan, ada suatu kemajuan dalam kehidupannya. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan itu berada dalam kemajuan demi kemajuan dan peningkatan demi peningkatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Nah, dikatakan saat itu pada saat ada seorang mayat seseorang yang kena kepada tulang-tulang Nabi Elisa, dikatakan mayat itu hidup. Nah, kita baca ya, kita bekali firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Nggak ada yang ngantuk ya, amin ya. Kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Pada masa itu Bapak Ibu, kuburan umumnya terdapat di goa-goa, nggak seperti dalam zaman sekarang di dalam tanah. Dan saat itu diceritakan bahwa gerombolan Moab itu sering memasuki negeri pada pergantian tahun di ayat 20b ya, kita baca. Kemungkinan besar gerombolan Moab ini merampas hasil tanah dari bangsa Israel, menjara dengan kejam, bahkan sampai membunuh, sehingga kalau kita baca bangsa Israel sangat ketakutan terhadap gerombolan Moab ini, ya kan? Nah, di ayat 21 dikatakan ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu. Artinya kan ada suatu kepanikan, ketakutan. Nah, dari kisah Nabi Elisa ini yang menjadi pelajaran buat kita adalah agar kehidupan yang berharga di mata Allah ini, kita menghasilkan kehidupan yang berbuah. Entah kan Pak, kita lagi masih hidup, kita juga menjadi berkat dan dampak, bahkan sesudah kita tidak ada pun kita diingat oleh bahwa Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan ya Bapak Ibu, agar Tuhan memakai setiap kehidupan kita menjadi berdampak, berbuah, dan orang-orang yang kita layani juga mendapatkan kehidupan dan menghasilkan kehidupan yang berbuah juga. Katakan amin, saya mau Tuhan. Tuhan dengar setiap seruan kita. Minta sama Tuhan agar Tuhan memakai setiap kehidupan kita menjadi berdampak, berbuah, dan orang-orang yang kita layani juga mendapatkan kehidupan yang menghasilkan kehidupan yang berbuah juga. Amin. Karena itu kita butuh Roh Kudus-Nya, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Amin. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Karena kehidupan kita itu berharga di mata Allah, haruslah berbuah lebih dan lebih lagi dan lebih banyak lagi. Miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan, miliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyadari dengan penuh siapa kita di hadapan Tuhan dan kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kehidupan yang berharga di mata Allah haruslah dikatakan lebih banyak berbuah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, Pastor Loli itu toko-toko Alkitab, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Banyak hamba-hamba Tuhan kok di zaman sekarang, setelah mereka dipanggil Tuhan, buah pelayanan mereka berdampak, lewat tulisan-tulisan mereka, lewat pujian mereka. Kita bisa tahu Billy Graham, ya kan, Maurice Cerullo, Reinhard Bonnke. Artinya gini, saya mau mengajak setiap kita dalam kehidupan yang Tuhan berikan, panjang umur yang Tuhan berikan, kesempatan, anugerah seperti nama gereja kita, His Grace, yang Tuhan berikan dan kita nikmati, mari lakukan yang terbaik dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Jangan fokus pada masalah. Amin. Jangan fokus pada masalah saudara.
Kehidupan yang Tuhan berikan adalah suatu kehidupan yang sangat berharga. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi intinya kehidupan yang berharga di mata Allah adalah kehidupan yang berbuah, di mana kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, hidup dalam firman-Nya dan menghidupinya, di mana Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pemilik hidup kita, kekasih kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapa yang sangat baik, Bapa yang maha pengasih dalam kehidupan kita. Amin. Ayat penutup terakhir bagi kita yang mau tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan mau berbuah. Firman-Nya berkata, Tuhanlah yang akan memberikan benih bagi setiap penabur, dan benih itu akan berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat. Setiap kita pasti mau berbuah kan Bapak Ibu, katakan amin. Beri reaksinya dan ucapkan kata amin. Tuhan menangkap setiap kerinduan kita. Dan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Mari kita baca firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Penabur itu adalah saudara, Anda dan saya, Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita semua. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, Tuhan Yesus yang menyediakan benih bagi setiap kita dan roti untuk dimakan. Tuhan Yesus juga akan menyediakan benih bagi setiap kita dan melipat gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Karena dikatakan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Benih itu banyak contohnya Bapak Ibu. Sedikit lagi ya Pastor Arya. Contohnya misalnya begini, kasih yang kita berikan kepada sesama kita, oke? Kita diberikan kata-kata yang orang bilang ada kata-kata nasihat di dalamnya, ada kata ada wibawa, ada hikmah di dalamnya. Nah, itu benih di mana kita boleh berikan kepada orang lain. Atau mungkin dalam gambar yang contoh yang lain adalah kita suka berdoa. Ya kan, kita memiliki kalau ada kita dengar permasalahan orang lain, kita doakan, kita doa syafaat, kita berdoa bagi bangsa negara, itu adalah benih kita berdoa. Nah, ada juga orang-orang yang diberikan kepercayaan lebih, berkat lebih secara materi. Nah, dia menabur, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan, memberkati, memberikan persembahan, memberikan berkat-berkat. Nah, itu adalah benih, dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia Tuhan yang selalu bahkan memberikan lebih daripada apa yang telah kita beri. Artinya siapa kita yang bisa memberi? Kita adalah manusia yang terbuat dari debu tanah liat, yang diciptakan segambaran serupa dengan Dia. Tetapi Tuhan kita yang kita percaya tidak pernah berhutang atas setiap kehidupan anak-anaknya. Itulah artinya benih. Apa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang menabur buat pekerjaan Tuhan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, mendukung hamba-hamba Tuhan, memberikan berkat bagi hamba Tuhan, pendetamu, gerejamu, penginjilmu, ataupun siapapun, Tuhan tidak pernah berhutang. Dengar kembali, dengar baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Bapak Ibu memberikan doa-doa syafaatnya. Bapak Ibu memberikan nasihat, menguatkan, memberitakan firman Tuhan, men-share YouTube gereja kita. Itu adalah benih di mana orang-orang lain juga akan mengalami pertumbuhan dan diberkati dengan firman Tuhan yang kita share. Jadi kita nggak boleh egois, oh iya, atau menjaga. Karena firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Oke, kita buka firman Tuhan, ini tiba-tiba ya, nggak ada saya tampilkan karena tadi muncul begitu. Firman Tuhan dalam berkata Amsal 11 ayat 24-25. Kita bisa buka. Dan kalau memang nggak ada Alkitab dekatnya, saya akan bacakan Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau Bapak Ibu mau menang dan diberkati keuangan, inilah waktunya untuk kita menabur. Inilah waktunya kita untuk memberi. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, seperti bukan untuk manusia. Saya punya banyak pengalaman kesaksian-kesaksian yang saya percaya Bapak Ibu, Pastor Ari, Bu Selvi, kita semua pasti punya pengalaman kesaksian. Beritakan itu, kasih tahu jika ada orang yang mengalami suatu keadaan, oh ini caranya supaya kamu mau diberkati, ayo kita menabur lebih banyak. Supaya kamu mau istilahnya dikuatkan, ayo berdoa lebih banyak karena ada Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengerjakannya dan memberkati setiap umatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan satu lagi ayat sebagai penutup bagi kita firman Tuhan pada hari ini, kehidupan yang berharga di mata Allah.
yang terakhir, di ayat firman Tuhan yang terakhir yang menjadi kekuatan bagi kita, 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti firman Tuhan yang tertera, Ia yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi Anda dan saya, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa yang sedang Bapak, Ibu sedang harapkan untuk sesuatu mukjizat terjadi, lakukan. Tabur benih dalam persoalan pergumulan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan menuai kebenaran, akan menuai mukjizat, akan menerima jawaban Tuhan, mukjizat, pertolongan dan berkat-berkat di luar dari pemikiran Bapak Ibu. Amin, amin, amin ya. Oleh karena itu, dua hal yang saya tangkap bagi kita, bahwa kita menyadari, kita berkata, kehidupan saya berharga di mata Tuhan. Pertama, Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya mengalami kehidupan yang naik level, ada kemajuan, ada peningkatan. Dan saya percaya setiap kita sudah mengalami itu. Lakukan lebih lagi, jangan pedulikan masalahmu apa, pandang terus Tuhan, pandang terus kebenarannya, pandang terus kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan poin yang kedua, berbuahlah, berbuah lebih banyak lagi. Berbuah dan berbuah lebih banyak lagi. Saya berdoa Tuhan akan menyediakan benih bagi setiap kita dan roti untuk dimakan, dan Tuhan Yesus juga akan menyediakan benih bagi setiap kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, berakar kuat dalam nama Yesus, bertumbuh subur. Setiap Bapa yang berusaha mencuri benih kebenaran firman-Mu, saat ini kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus, kuasa kebenaran firman-Mu memproteksi kami, sehingga setiap kami mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat dalam nama Yesus. Dan setiap kami mampu berbuah, menghasilkan buah kebenaran, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan mukjizat, berkat keuangan Tuhan curahkan, berkat-Mu Tuhan, mampukan setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu dan taat pada perintah-Mu, dan kami melihat kemenangan dan kemuliaan Tuhan berikan bagi kami dan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dan pengagungan dan kejayaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.